Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Taufik Dahlan, selaku Kepala Sekolah SMPN 15 Bangkalan. Yang saya hormati guru dan para staf TU SMPN 15 Bangkalan, serta para siswa yang hadir pada acara hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara sosialisasi tentang menjaga generasi muda dengan pencegahan pergaulan bebas untuk masa depan yang lebih cerah. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Ain Sesa Adi Cahyani, selaku dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari RSUD Syarifah Ambabi Rakoyat. Hari ini, saya ingin berbicara tentang topik yang seringkali dianggap tabu dan sensitif di kalangan masyarakat, yaitu tentang seks edukasi. Oleh karena itu, kita perlu mengubah pandangan tersebut. Pada saat ini, kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Para remaja dengan bebas dapat bergaul antar jenis. Tidak jarang dijumpai pemandangan di tempat-tempat umum, para remaja saling berangkulan mesra tanpa memperdulikan masyarakat di sekitarnya. Mereka sudah mengenal istilah pacaran sejak awal masa remaja. Pacaran bagi mereka merupakan salah satu bentuk gengsi yang membanggakan. Akibatnya, di kalangan remaja terjadi persaingan untuk mendapatkan pacar. Pengertian pacaran di era ini sudah sangat berbeda dengan pengertian pacaran 15 tahun yang lalu. Saat ini banyak remaja yang putus sekolah karena hamil. Oleh karena itu, agar anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, orang tua hendaknya memberi pengarahan tentang pergaulan bebas dan keindahan serta kehangatan pacaran sesungguhnya tidak akan terus berlangsung selamanya. Berdasarkan penelitian di berbagai kota besar di Indonesia, sekitar 20 hingga 30% remaja mengaku pernah melakukan hubungan seks. Perilaku seks tersebut berlanjut hingga menginjak ke jenjang perkawinan. Ancaman pola hidup seks bebas remaja secara umum, baik di pondokan atau kos-kosan, tampaknya berkembang semakin serius. Pakar seks juga spesialis obstetri dan ginekologi Dr. Boyke Dianugraha di Jakarta mengungkapkan dari tahun ke tahun data remaja yang melakukan hubungan seks bebas semakin meningkat. Dari sekitar 5% pada tahun 1980-an menjadi 20% pada tahun 2000. Kisaran angka tersebut, kata Dr. Boyke, dikumpulkan dari berbagai penelitian di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Palu, dan Banjarmasin. Bahkan di Pulau Palu, Sulawesi Tenggara, pada tahun 2000 lalu tercatat remaja yang pernah melakukan hubungan seks pranikah mencapai 29,9%. Mari kita renungkan pentingnya edukasi seks di kalangan remaja. Kurangnya pemahaman tentang hal ini dapat mendorong perilaku pergaulan bebas yang berpotensi merusak masa depan mereka. Sebagai orang tua yang lebih tua, memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi dan membimbing anak-anak kita, terutama saat mereka memasuki masa remaja. Nah, saya ingin bertanya, kenapa pendidikan seksual itu penting? Pertama-tama, marilah kita definisikan apa itu pendidikan seksual. Pendidikan seksual adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk membuat keputusan yang sehat tentang tubuh mereka sendiri, hubungan interpersonal, seksualitas. Saya membaca sebuah jurnal. Dalam jurnal tersebut, Profesor Gausi berpendapat bahwa pendidikan seksual adalah memberi pengetahuan yang benar kepada remaja dan menyampaikannya untuk beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual di masa kehidupan, dan pemberian pengetahuan ini menyebabkan remaja memperoleh kecenderungan logis yang benar terhadap
terhadap masalah-masalah seksual reproduksi. Memberikan pendidikan seksualitas kepada teman-teman bukan semata-mata sekadar memberikan informasi tentang apa itu seks, tapi menimbulkan perasaan dan rasa tanggung jawab dalam diri. Remaja harus diberikan pendidikan seks terutama di sekolah. Kebutuhan akan pemahaman tentang seksualitas manusia dalam kehidupan remaja harus dipenuhi. Teman-teman harus tahu tentang kehidupan seks bebas dan kejahatan seks yang sering terjadi dan sadar akan tanggung jawab terhadap diri kalian. Mereka harus mendapatkan banyak informasi tentang seksualitas yang tepat melalui pendidikan seks di sekolah. Guru dapat mendeskripsikan seks kepada siswa agar remaja menghindari seks sebelum menikah. Sekolah merupakan mediator yang baik dalam memberikan pendidikan seks kepada remaja. Sekolah dan guru merupakan lingkaran kedua setelah keluarga. Akan lebih baik jika guru mengadakan acara seminar seperti sekarang ini agar para remaja atau siswa dapat memperoleh pendidikan seks secara mendalam dan memberikan tujuan melakukan aktivitas seksual dengan benar. Dengan pendidikan seks, remaja akan berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seks, meskipun mereka tahu tentang cara menghindari kehamilan. Nah, kurangnya penyuluhan tentang seks edukasi di lingkungan remaja dapat menyebabkan pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang melewati batas dari kewajaran. Pergaulan bebas ini sudah menjadi hal yang sangat meresahkan masyarakat. Dengan adanya kejadian tersebut, diwajibkan para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya lebih ketat lagi. Kebanyakan orang tua mengawasi anaknya saat berada di rumah saja, tetapi perlu diketahui bahwa semakin dewasa anak, maka harus lebih sering diingatkan lagi, khususnya bila anak sudah memasuki masa remaja dan menyukai lawan jenis. Hal tersebut dilakukan demi kebaikan kalian. Penelitian tentang pergaulan bebas telah banyak diteliti baik di tingkat nasional maupun internasional. Pergaulan bebas identik dengan pergaulan remaja yang menyimpang dan yang biasanya mengarah terhadap perbuatan seks. Di zaman yang semakin berkembang dan semakin beragam pula tingkah laku serta masalah sosial yang terjadi di masyarakat, terutama masalah remaja. Perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak memberi pengaruh buruk bagi remaja sehingga menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Sehingga kalian harus bijak dalam menggunakan teknologi agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. Dr. Boyke Dianugraha mengungkapkan dampak perilaku pergaulan bebas bisa menimbulkan berbagai gangguan. Di antaranya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Selain tentunya kecenderungan untuk aborsi juga menjadi salah satu penyebab munculnya anak-anak yang tidak diinginkan. Keadaan ini juga bisa dijadikan bahan pertanyaan tentang kualitas anak tersebut apabila ibunya sudah tidak menghendaki seks. Nah, seks pranikah bisa meningkatkan resiko kanker mulut rahim jika berhubungan seks tersebut dilakukan sebelum usia 17 tahun. Nah, resiko terkena penyakit ini bisa mencapai 4 hingga 5 kali lipat. Seks edukasi memberi kalian pemahaman menyeluruh tentang seks. Seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa seks merupakan kegiatan yang melanggar norma-norma kehidupan. Tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti aborsi, kehamilan di luar nikah, munculnya anak-anak yang tidak diinginkan, dan masih banyak dampak negatif lainnya. Ingatkah, di zaman yang semakin maju ini, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru bagi remaja. Oleh karena itu, pengawasan dan pendidikan yang tepat diperlukan untuk mencegah dampak negatif seperti kehamilan yang tidak diinginkan dan berbagai macam penyakit berbahaya lainnya. Dengan memberikan penyuluhan yang memadai dan perhatian yang lebih, kita dapat membangun generasi muda yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Mari kita bersama-sama menjaga dan mendukung anak-anak kita demi masa depan yang lebih baik. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kalimat yang tidak berkenan. Semoga
semoga bermanfaat untuk para hadirin sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.